Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Sekarang kita mengundang spesial nih ahli hukum kita semua, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, semangat terus hari ini, sehat-sehat Pak. Sehat, Pak Wan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rey sudah hadir bersama kita ya teman-teman. Ini ada informasi yang sangat-sangat fresh dan sangat-sangat baru ya. Ini kalau dilaksanakan akan menjadi sebuah perubahan substansial bagi dunia persilatan pajak di Indonesia nih ya. DJP katanya menyiapkan pajak orang kaya dan aturan pajak baru hingga 2028. Teman-teman tinggal nonton aja. Ini dari Metro TV ya teman-teman ya. Nah, ini karena ini aspek hukum yang masih baru banget nih Pak ya. Orang masih belum paham apa itu High Net Worth Individual Income ya. HNWI, eh, eh, pajak terhadap High Net Worth Individual ini. Nah, bagaimana Pak Rey? Mungkin bisa jelaskan apa itu High Net Worth Individual Tax dan juga bagaimana ini bisa diterapkan di Indonesia. Apakah mungkin? Silakan Pak Rey. Terima kasih, Pak Wan. Rekan-rekan wajib pajak. Belakangan kan kita disajikan atau disuguhkan dengan informasi mengenai pajak khusus bagi orang kaya, ya. Kalau di negara Paman Sam, Pak Wan, ya orang kaya itu disebut high net worth individual, ya. Kenapa? Karena mereka itu punya penghasilan tidak umum, ya, atau tidak lazim. Penghasilan mereka itu sangat luar biasa besarnya. Karena saking besarnya, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang mempunyai net worth atau kekayaan yang sangat signifikan, ya, dan bisa disebut sangat tinggi, ya, maka mereka disebut dengan high net worth individual, ya. Kalau mau disederhanakan sebenarnya Pak Wan, mereka itu adalah orang-orang yang super kaya atau bisa dikatakan mungkin konglomerat, bisa dikatakan taipan atau tycoon, ya. Itu istilah-istilah yang biasa digunakan dalam menyebutkan kekayaan mereka yang sangat signifikan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di negara maju ya, itu ada penerapan pajak yang berbeda bagi high net worth individual ya. Nah, tapi kemudian isu itu berkembang dan kemudian isu itu dicoba diterapkan di negara kita ya, terutama bagi orang-orang yang punya income yang tadi saya sebutkan sangat luar biasa ya. Dan kalau kita mau tanyakan, apakah eh, high net worth individual itu kemudian bisa diberikan atau diterapkan pajak khusus apa tidak ya? Pajak khusus yang dimaksud adalah pajak yang tentunya berbeda dengan pajak yang berlaku sekarang. Nah, kalau kita bicara mengenai pajak ya, terutama penghasilan, maka kita sepakat bahwa secara material itu diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Nah, kalau secara formilnya bagaimana mengenakan pajak penghasilan, kita juga tahu dan sepakat itu diatur di dalam Undang-Undang KUP dan turunannya. Nah, kalau kita bicara hukum material kita, yaitu Undang-Undang PPH, maka pajak penghasilan itu dikenakan kepada setiap orang yang memang objeknya merupakan objek yang dapat dikenakan atau merupakan objek terutang atau taxable income. Kalau kita bicara objeknya terutang ya atau objeknya harus dikenakan pajak penghasilan, maka kita tahu sama-sama bahwa objek itu sudah ditentukan ya dalam norma yang diatur di dalam pasal 17 misalnya mengenai penghasilan, dan penghasilan itu dibuatkan satu bracket atau satu range ya, yang kemudian masing-masing bracket atau range-nya itu dikenakan dengan prosentase pajak penghasilan tersendiri. Artinya apa? Artinya apakah orang itu kaya, sangat kaya, atau terlalu kaya, ya tetap berlaku secara individu pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang PPH dan bracketnya diatur di pasal 17. Itu sudah sangat jelas. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian konsep daripada pajak high net worth individual itu mau dibuat berbeda, yang jadi pertanyaan Pak Awan, itu diaturnya di mana? Ya, tentunya kan secara normatif ya tentu bracketnya itu sudah demikian adanya, yaitu maksimal di pasal 17 35% bracketnya. Nah, jadi kalau kemudian ada orang yang super kaya, ya apakah bisa nggak melebihi bracket 35%? Ya, jawabannya kan tentu tidak. Kalaupun bisa, norma yang mengatur di mana? Ya, itu tidak ada di dalam hukum material dan tidak ada juga dalam hukum formil, ya. Sehingga pengenaannya tidak bisa diberlakukan, ya. Jadi konsep high net worth individual itu
kalau mau diartikan pajaknya berbeda, yang jadi pertanyaan itu diaturnya di mana perbedaannya? Nah, apakah diatur di undang-undang material yang lainnya? Sejauh ini yang saya tahu kan belum ada dan tidak ada gitu ya. Dan tetap merujuk kepada Undang-Undang PPH ya, dan bracketnya diatur di pasal 17 ya. Kalau kemudian pemerintah ingin mencari penerimaan pajak dengan cara menerbitkan PMK khusus buat high net worth individual, menurut saya itu juga kurang tepat begitu ya. Karena kalau bracket PPH diatur di undang-undang, tapi khusus bracket PPH orang super kaya diatur dalam PMK, menurut saya itu juga merupakan apa namanya penerapan hukum yang diskriminatif ya, dan itu bertentangan tentunya dengan konsep dari pengenaan pajak yang harus diatur dengan undang-undang ya. Jadi kalau kita bicara konsep pajak khusus bagi high net worth individual, ya di negara kita tidak mengenal itu, tidak ada klaster khusus untuk high net worth individual ya. Yang ada di negara kita adalah klaster eh, tarif pajak ya, siapapun itu ya. Bahkan orang yang menang lotre sendiri, Pak Awan, yang tidak punya bisnis, kalau menang lotre triliunan ya tentunya dia harus membayar pajak dan begitu ya, dengan konsep yang sama yaitu Undang-Undang PPH khususnya di tarif pasal 17. Nah, dengan demikian menurut saya kalau itu mau diterapkan, ya tentu harus dilakukan revisi undang-undang ya, tidak bisa juga dengan PMK ya. Karena tujuannya mau cepat-cepat menarik pajak jumlah besar dari orang super kaya. Lalu kemudian mau apa namanya diterbitkanlah PMK misalnya. Karena memang tujuannya supaya bisa mendapatkan penerimaan negara atau penerimaan pajak ya. Dan itu menurut saya menyalahi peraturan atau hukum pajak yang berlaku ya, terutama konsep daripada PPH itu sendiri ya. Jadi kalau di negara maju ada klaster pajak high net worth individual ya, mungkin yang dimaksudkan adalah tarifnya. Tapi kalaupun ada pengecualiannya selain tarif, ya karena memang hukum mereka mengizinkan itu terjadi, Pak Wan. Tapi kalau di kita, di hukum positif kita, itu tidak ada pembedaan antara PPH high net worth individual dengan PPH regular individual gitu ya, atau non high net worth individual. Yang ada adalah hanya pembagian klaster mengenai bracketnya atau tarifnya ya, supaya kemudian kewajiban perpajakannya menjadi berbeda. Selain daripada tarif ya tidak ada ya. Tapi kalau di negara maju punya pemberlakuan selain dari tarif itu mungkin dimungkinkan ya, sangat dimungkinkan itu. Tapi di Indonesia itu tidaklah dimungkinkan ya. Setidak-tidaknya belum dimungkinkan sampai dengan sekarang. Tapi kalau ke depannya mau dimungkinkan, ya tentunya harus dibuat aturan yang jelas ya. Jangan itu di apa ya, digadang-gadang atau kemudian dinyanyikan lagu itu sehingga membuat mungkin ya para high net worth individual yang ada di Indonesia itu merasa khawatir gitu ya, atau merasa tidak nyaman begitu ya, karena ada perlakuan diskriminatif antara mereka sebagai warga negara yang mempunyai penghasilan yang berbeda dengan rata-rata individual yang kemudian penghasilannya itu umum begitu ya. Sehingga menurut saya tidak ada diskriminasi ya. Diskriminasi tetap ada sepanjang mengenai tarif ya, tapi hal-hal mengenai selain di luar tarif itu mungkin tidak ada diatur ya. Dan tidak ada pengkhususan ya. Nah, seolah-olah ini kan kalau ada klaster high net worth individual pajak itu kan seolah-olah ada pengkhususannya. Bukan hanya tarifnya, tapi juga perlakuan yang diskriminatif ya. Mungkin mereka itu diberikan juga insentif khusus, mereka mungkin diberikan juga treatment khusus ya. Nah, setahu saya itu belum ada karena memang hukum positifnya itu tidak mengatur di negara kita. Tapi kalau mau diberlakukan, ya tentu harus diatur ya, supaya tidak ada perlakuan yang diskriminatif dan juga berpotensi menimbulkan konflik di masa yang akan datang. Begitu, Pak Wan. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi ini maksudnya harus diatur itu, apakah harus diatur di undang-undang kah? Atau boleh aja nih tiba-tiba Menteri Keuangan bikin PMK mengenai ini? Begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Wan. Tadi saya katakan tentunya kalau di undang-undang itu kan sudah baku ya.
mengenai pajak penghasilan ya, mengenai apa namanya pajak-pajak yang merupakan objek penghasilan atau taxable income itu sudah diatur dari PPA pasal 21, 22, 23, bahkan 24, 25, 26, 29 itu sudah diatur ya. Dan tarifnya diatur juga di pasal 17 misalnya. Nah, kalau kemudian mau diberlakukan khusus, ya maka itu juga harus diatur di undang-undang ya. Tidak bisa diatur di PMK ya. Karena pengenaan pajak itu harus diatur dengan undang-undang. Setelah tarifnya diatur, kemudian treatmentnya diatur, dan juga perlakuannya diatur di undang-undang, teknisnya boleh diatur di PMK. Tapi konsep dan prinsipnya harus diatur di undang-undang. Ya. Nah, undang-undang kita sampai dengan detik ini, Pak Awan, tidak mengakomodir perlakuan khusus bagi high net worth individual. Ya, tidak ada normanya di Undang-Undang PPH khusus mengenai pajak penghasilan orang super kaya itu nggak ada, Pak Wan. Ya, ya. Tidak ada mengenai pajak penghasilan khusus ya Taipan atau Tycoon begitu ya, tidak ada ya. Mungkin di negara maju atau negara paman Sam mungkin ya itu ada, tapi kita kan kayak kurang paham hukum pajaknya di sana. Tapi kalau di Indonesia mau diterapkan seperti itu ya silakan saja, tapi perangkat hukumnya harus dibuat jelas ya. Jangan cuma digadang-gadang, oh orang kaya harus bayar pajak besar ya, itu normatif ya kan, karena bicara tarif. Tapi kalau bicara treatment, bicara perlakuan hukum kan sampai dengan saat ini belum ada. Demikian Pak Wan. Oke, baik, siap. Makasih Pak Rey ya. Jangan sampai nih Pak Menteri tiba-tiba ngadi-ngadi bikin aturan sendiri mengenai ini ya. Mesti baca undang-undang. Terima kasih Pak Rey informasinya. Kita akan undang terus Pak Rey nih. Mudah-mudahan bisa hadir lagi dan kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak Rey. Makasih Pak. Terima kasih.